Warahmatullahi wabarakatuh dan sanak perempat. Kembali kami menemani Anda untuk malam hari ini dalam acara Madihin Syair Bakisah. Kita akan membahas topik tentang Kalumpanan Kadepinandu bersama Maestro Madihin kita malam hari ini yang sudah hadir ada Haji Anang Syahrani atau Pak Haji. Kita akan membahas topik yang menarik dan saya juga masih belum terlalu paham nih apa nanti pesan yang mau disampaikan pada malam hari ini. Langsung saja, sudah bersama dengan kita pada malam hari ini ada Pak Haji Anang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Pian? Alhamdulillah sigar wigas lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat ya kalau Pak Haji. Artinya parau sudah berlalu. Hampir 3 bulan, Wan. Hampir 3 bulan. Ya. Alhamdulillah. Mungkin karena kelelahan. Inggih. Nah, alhamdulillah Nikmatnya dikembalikan Allah. dikembalikan Allah. Inggih. Jadi suara kita sudah hampir 1 minggu 2 minggu ini sudah mulai Inggih. normal. Intonasi yang kita pakai biasanya standar, sekarang sudah bisa maksimal. Nah, Ya. dahulu bebayanya jawabannya. Ya, nggih. Bila diangkat pindah paparau. Tapi ini alhamdulillah sudah kau mengencang lah Pian lah. Sudah kalau mengancang. Nah, kemudian panas saja luar biasa lah. Berapa Nggih. hari ini kita hujannya pindah galogur aja. Bujur. Hujannya Stumatannya. rada enggih. Tapi itu fenomena alam lah. Bujur. Makanya kita jangan kalumpanan. Kalumpanan tuh apa? Nah, karingat. Oh, Makanya ulun hendak sapaleh. Nah, sapaleh itu kan separo. inggih separo. Nah, sebagian. Inggih sebagian. Sapaleh itu ulun hendak mengungkai kamus bahasa Banjar kita nang terlupakan Inggih. supaya kosakata Banjar itu jangan Indonesia dibanjarakan juga kita. Inggih. Nah, jadi karena kita kehilangan kemarin sahabat kita Pak Abang YS Agus Seseno lah. Inggih. Beliau itu pelestari bahasa Banjar. Karena ulun bung awannya di Dewan Kesenian Provinsi Kalimantan Selatan itu sebagai komite seni pertunjukan rakyat. Inggih. Nah, jadi bertanggung jawab setiap ada event-event budaya yang tidak sesuai, dalam artian pakemnya kita berikan pengertian sehingga apa yang disampaikan mereka itu bukan hanya bisa memainkan tapi bisa menceritakan. Artinya jangan kalumpanan kada pinandu. Inggih. Kada pinandu itu kada kenal. Kada kenal. Nah, Inggih. mungkin awan ingat kada pinandu. Tapi ini cerita Inggih. sebenarnya kalau ulun angkat dalam kisi-kisinya ini, orang ditawari jabatan, kuitannya tuh Tuan Kadi. Inggih. Nah, ini kisah Abu Nawas juga Tuan Kadi, ngarannya Maulana. Nah, jadi mohon maaf nah lawan pendengar nang ngarannya mirip Maulana. Ini bukan mendiskreditkan Ada, seseorang tapi iya. memang ini contoh. Contoh. Inggih. Jadi Maulana ini adalah seorang Tuan Kadi yang jujur. Sebelum dia meninggal, dia punya anak namanya Abu Nawas. Inggih. Nah, jadi abahnya Abu Nawas itu Maulana ngarannya. Abu Nawas itu takutan benar hendak diangkat menjadi Tuan Kadi atau mufti je kita, Inggih. orang pemberi fatwa. Lalu abahnya ini berpesan, ikam cium telinga abah kiri kanan. Limbah dicium sebelah kanan harum. Kenapa jadi harum ujar abahnya? Karena itu kejujuran, kebaikan. Lawan juga bahasa weh ini nang haratnya itu integritas. Inggih. Dicium pulang sebelah kiri bau busuk. Bahasa Banjarnya itu haruk. Inggih. Haruk benar tuh Pang sudah. Itu gambaran kita kadang-kadang kalau orang minta pendapat atau apa pura-pura kadang mendengarkan. Karena kadang ada keuntungan di situ. Inggih. Nah, kadang ada tips-tips yang diberikan. Akhirnya apa? Seorang mufti ini kaki kanannya ke surga, kaki kirinya ke neraka dalam bahasa simbolnya. Inggih. Nah, inilah tokoh nanti akan ulangkat karena judul kita ini Madihin Bekisah. Inggih. Nah, Madihin Syair Bekisah. Bakisah. Jadi lu madihin akan dulu. Bujur. Nah, bila ulun bekisah berarti kan madihin ngernya. Iya. Kada lengkap kena sesajinya malam nih. Sajinya kan. Inggih. Jadi ulun angkat dalam sebuah
sastra lisan kita yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2014. Jadi 10 tahun sudah Madihin ini mendapatkan pengakuan dari negara. Nah, baik, ulun bawakan malam ini judulnya Kalumpanan Kada Pinandu. Lanangka nangka bilulang nangka bilulang dikarat-karat lanangka nangka bilulang dikarat-karat ulahakan si pais nangka Assalamualaikum, salam ulun mulai. Awan pendengar setia RRI, selamat berdapat kita di malam ini. Perempat itu sudah pasti. Selamat mendengarkan seluruh pendengar di mana berdomisili. Malam ini ada nang mangawani awan bung awan ulun malam ini membuka kisah menggali kisah bahari penuh hikmah jar urang permata hati sehingga nyaman dalam hidup menjalani kadada gelisah kadada pengrigat hati rikat hati babulik dahulu ke awal permulaan sebuting pantun serupa kekembangan baik di arai makna nang tersimpan damintu madihin seni tutur sastra lisan nangka bilulang adingai dikarat-karat ulahakan si pais nangka bawa batanang jangan kita harat-harat ulahakan kisah membuka cerita kisah nang ini
diambil kisah bahari. Abu Nawas ditawari jadi kadi. Abahnya Maulana ini dingarani. Urang nang jujur awan barasi hati. Abu Nawas pesan abah diumpati. Sebelum azal beliau menghadap ilahi. Disuruh abahnya cium telinga kanan awan kiri. Lalu Abu Nawas mencium nang kanan bau harum sekali. Mencium nang kiri keadaan nyaman lagi. Ujar abahnya ikam menjadi kadi. Sebelah kanan kebenaran sudah pasti. Sebelah kiri ikam berhati-hati. Kalau pindah salah jalan ini rugi sendiri. Akhirnya Abu Nawas akal dipikirkan. Abahnya kembali kepada Tuhan. Tentu jabatan akan dikembalikan. Awan raja atau walah sultan. 3 hari Abu Nawas meninggalkan. Tentu raja sultan ada pertimbangan. Mauti Maulana harus digantiakan. Abu Nawas memberikan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas pura-pura inya lupa. Kalumpanan bahasa Banjarnya. Kadapin nandu awan lah dirinya. Aneh-aneh kelakuan dibuatnya. Persis benar kelakuan orang hilanglah akalnya. Ujar anak buah sultan lah berkata bahwa Abu Nawas sedih luar biasa. Akal sehat hilang menjadi orang gila. Pada akhirnya raja memutuskan bahwa Abu Nawas kada memenuhi ini persyaratan. Akhirnya diangkat si Polan. Abu Nawas pindah ke Himungan. Kalumpanan kada pinandu terhindar dari kebahagiaan. Ujar Abu Nawas jabatan nang ini bisa membahayakan. Nah, Itu pesannya tadilah nah hendak disampaikan. iya. Inggih. Jadi ini kisah orang nang hendak dibari jabatan Nah, atau kekuasaan lah. jujur. Inggih. Jadi apa caranya supaya jangan apa jer orang tuh jangan mawas diri kah? Nah, artinya jangan sampai jabatan itu inya dapatnya menghindar. Inggih. Nah, apalagi ini kita rame lah musim pilkada lah. Iya, Nah, setemat lagi kita nih. setemat lagi kita memilih sultan kita. Inggih. Artinya nang mengayuh kapal kabupaten kota. Iya, Nah, bujur. siapapun yang terpilih, nah itu hak masyarakat nanti nang menentukan. Nah, berbeda lawan kisah Abu Nawas ini. Inggih. Inya ini kan ada pemilihan, hak prerogatif itu ada di sultan. Abu Nawas itu kutan bandarnya menggantikan abahnya nih. Artinya jabatan ini karena mau lah kusung sara ujarnya. Nah, kan lain mau inilah. Ya,
Kalau jabatan kan sekarang dijadikan sebagai sarana. Nah, tapi kalau dahulu itu jabatan sebagai pengabdian. Nggih. Nah, disinilah Abu Nawas, sosok Abu Nawas ini kada hendak inya urusan lawan nang birokrasi jabatan yang ini. Lalu inya pura-pura kelumpanan, Nggih. pura-pura pindah nang hilang ingatan tuh nah. Iya. Karena setelah mencium telinga abahnya tadi kiri kanan tadi, rupanya tak pikir bahwa aku nang ini dua aja pilihan lagi jadi mimpin nih, mau ke surga, kadang neraka, ujar si Abu Nawas. Nah akhirnya Abu Nawas berbikin aneh-aneh, nang maulah orang sarek, nang maulah orang bahasa Banjar itu memberi muar. Iya. Sudah jangan memberi maras kok lebih nih wane memberi muar nih. Nah jadi ujar Sultan di Jinguk Kipang, bujur kada ini, usianya pura-pura aja. Ternyata memang bujur Abu Nawas kada pinandu lagi. Lawan artinya pesuruh Raja Sultan ini. Nah akhirnya Sultan mengambil keputusan bahwa Abu Nawas kada memenuhi syarat karena hilang ingatan dan sebagainya. Terlepaslah ujar Abu Nawas aku dari bala ini. Nah ini contoh. Artinya kita ambisi seorang pemimpin itu boleh. Nggih. Boleh, itu memang dibenarkan. Kalau kada ambisi, kada ada pilkada kita. Bujur. Nah, tetapi pilkada ini adalah wadah demokrasi, wadah berdapatan. Artinya jangan kalumpanan karena amun janji-janji. Iya, bujur. Atau terdapat penawannya kadang-kadang penandu lagi. Nah, ini kali wane nek. Inggih mbahnya waktu anu aja kampanye pina mandu-anduh anu kesah kenal banar. Mbahnya sudah jadilah. Kada tetahu lagi lawan kawan. Nah, jadi mudah-mudahan peserta bakal calon adalah baik wali kota ataupun bupati ada kelumpanan kena sidin. Mudah-mudahan. Nah, artinya pinandu aja lawan rakyat. Nah, karena apa? Tugas pemimpin itu melayani rakyat. Namanya aja pelayan rakyat. Pelayan. Nah, bukan artinya pesuruh. Iya. Bukan menyuruh orang lain. Inggih. Nah, artinya nang umpat nang ini wane tentunya orang-orang terbaik, bujur, orang-orang pilihan. Tinggal masyarakat aja lagi nang menilainya, menentukannya. Nah kembali kisah Abu Nawas tadi, ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Orang yang memandang secara kerohanian bahwa jabatan itu adalah amanah, dijulungi aja kolernya mana? Bujur. Ada wihnya kita balik hendak. Nah, artinya apa? Jabatan itu kalau bahasa ulun itulah tadbir al-mutawahhid. Nah, bahasa ulun. Kekuasaan yang ada pada diri kita. Itu harus ada 3 unsur wane supaya kita itu amanah. Dan kita tidak, mohon maaf, terjajah oleh jabatan kita sendiri. Yang pertama kita harus memiliki yang namanya al-ilmu, pengetahuan. Jadi kompetensinya macam-macam, kayak Awan ya, punya skill, punya public speaking yang baik sehingga Awan bisa menjadi seorang presenter, seorang protokol. Iya. Nah, itu kalau ada ilmunya Awan ngalih itu. Ada kosong ya. Ada diklat, kita ada pelatihan sebagainya, kemudian pencerahan literasi. Semakin kuat kita pencerahan, semakin anu kita. Nah ini yang harus kita pertahankan, ciri seorang pemimpin yang baik itu. Nah kemudian yang kedua al-huriyah, seorang pemimpin itu dia merdeka. Arti merdeka itu nya kada jua merdeka yang merasa pak iyanya, sehingga aja sangat disayangi oleh masyarakatnya atau rakyatnya. Nah yang ketiga ini ini penting nih. Ini yang paling penting kah poinnya Bandar apa nih? Poinnya nih. Al-Qudrah, kekuasaan jabatan itu sebenarnya tangan Tuhan, bukan kita. Nah, sehingga kita selalu minta petunjuk lawan Tuhan, minta arahan, bahkan minta amaliyah yang harus dikerjakan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Nah, di mana beliau nanti terpilih, inya mengemban amanah dari rakyat. Nah ini yang ditakuti Abu Nawas sehingga dia kelumpanan. Banyak kelumpanan ini tindakannya sudah malah lain yang Banjar tuh.
Nah akhirnya Sultan memutuskan bahwa Abu Nawas ini kada waras sudah dihentikan aja sudah. Tapi Abu Nawas simbahnya sudah orang pemilihan, ini mengaji, berceramah. Nah, ini hebatnya sosok seorang Abu Nawas. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari perjalanan orang-orang pilihan tadi. Yang pertama apa? Dia komitmen dengan janjinya. Nah, kemudian dia menepati janji. Yang ketiga, dia memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat di mana dia dipilih. Jadi kalau sudah jadi pimpinan tuh ada lagi kotak-kotak warna. Artinya ini adalah Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan tidak boleh hatinya memberikan ruang orang lain katanya. Tidak. Kita ini terbuka, bagus. Kalau punya skill atau kompetensi silahkan yang memiliki kemampuan. Nah, itu poin yang dapat kita ambil. Disampaikan. Silakan gesan bagian pendengar hendak mengomentari atau hendak memberi saran mungkin gesan calon-calon pemimpin yang mudahan mendengarkan Pak Haji lah malam hari ini apa yang kita sampaikan. Jadi silakan di 0895 3405 09539 atau di 0511 3252 602. Amun pian hendak bergabung silahkan kami hadengiakan. Jadi Pak Haji lah yang bagus tuh memang kita kada mengejar kedudukan. Betul. Tapi amunnya dibari orang tanggung jawabnya sebagai amanah yang bujur-bujur di jurang tuh bujur-bujur dijalankan dengan baik. Kada ada niatan gasan hendak kepentingan pribadi, tapi memang gasan istilahnya tuh gasan umat, gasan masyarakat atau gasan seluruh orang-orang yang ada di bawah dalam kepemimpinannya ya kalau Pak Haji. Ya, artinya gini, sebagai seorang calon pemimpin, pemimpin itu kan Nabi memberikan beberapa gambaran. Dia orang yang beriman dan bertakwa. Pondasi pertamanya itu agama maksudnya. Apabila ini sudah ada pada dirinya, apapun yang diberikan sebuah keputusan tentu tidak ada keberpihakan. Karena itu adalah milik masyarakat, ya masyarakat yang Jadi yang penting kita tuh damai. Pemilu damai, jangan buhualan. Di bahasa Banjar ini pesta. Artinya orang apa ngarannya bakarasmin. Nah, bahasa Banjar bakarasminan. Artinya silahkan kita adu gagasan, adu program. Adu artinya pemikiran. Kayak apa nak dibawa kemana nih Bandung? Nah, kayak jukungnya nih nak dibawa kemana? Artinya jukung ini adalah memuat pesan-pesan, aspirasi daripada masyarakat, baik dari struktural maupun fungsional kalau bahasa kita. Nah ada anak bergabung, kita angkatkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Ulun Bleharin, Mbak Marijan. Oh, Mbak Marijan. Oh, boleh. Ulun bisa minta tolong Pang dulu volume radio pian dihalusiakan lewat telepon aja mendengarnya supaya kada storing. Ulun jauhin anak. Iya. Mudah-mudahan. Nah, kami sependapat salut dengan saran Pak Haji tadi untuk rencana pilkada nih nah. Ya mudah-mudahan pilkada itu ingat dengan yang memilih. Halo. Iya. Soalnya pilkada ini bahanuan lawan pilkab itu mangawannya. Ya kalau pilkada bila kepilih kada ingat. Namun PKB, namun kada ingat. Kalau kada ingat malah jadi. Nah, ini kalau pilkada ini kalau jadi kada ingat lagi sudah. Nah itu mudah-mudahan semuanya itu akan amanah apa yang pesan dari Pak Haji tadi. Tapi Mbah Marijan nang calon-calon ada juga sudah nang ke daerah Bubuhan Pian menyampaikan visi misinya. Ya, ada juga tuh di Pelihari 2. Oh, sudah ada lah. Jadi apa nih? Jadi harapan Pian apa nih amun bagiannya tuh terpilih? Ya, mudah-mudahan untuk desa Pian membangun daerahnya lebih maju dengan masyarakatnya lebih bagus, kesejahteraannya itu aja. Ya masalahnya kayak ini Mang Wane. Ya.
Wah ini sudah terpengaruh Mang Adul nih yang susahnya. Nya Mang Adul tuh dasar ngalih pian kada kau di anu kada kau dijawabkan. Kalau sudah yang berkuasa Mang Adul nih yang ngalih. Iya. Ada duit urusan antar ya itu Mang Adul. Parak banget Pak Karno terus. Semuanya Pak Haji, Mang semuanya lah. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Iya. Merdeka Ulun Mbah Marijan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbah Marijan sudah menyampaikan harapannya. Jadi memang ini harapan klasik lah Pak Haji lah. Ya. Dari setiap masyarakat yang kita nih kada tahu berapa persen yang direalisasikan oleh pemimpin yang sudah menyampaikan janji-janjinya ya kalau karena penilaian itu kan ada di diri masyarakatnya, tapi kembali lagi Panglah memang huasnya si Adul nih ngalih banget dihilangkan Pak Haji. Memang itu ada beberapa faktor Bang Awan. Nggih. Kalau kualitas ekonomi kita belum terpenuhi, bahasa ulun lah. Sulit kita melepaskan yang namanya ujar Mbah Marijan tadi. Artinya apa? Tinggal kembali kepada kesadaran. Sebenarnya kan mereka mengambil keputusan itu memang karena keadaan. Bujur. Karena belum ada tingkat kesejahteraan yang maksimal. Nah, kedua mental. Kalau orang memiliki prinsip, siapapun yang dia pilih nanti itu dia tidak melihat adulnya sebetulnya. Dia melihat visi misinya. Tapi kan sudut pandang, cara pandang masyarakat itu beda-beda. Dia tidak tahu apa itu isinya, nggak tahu dia. Ada yang melihat bunga saja. Iya, cuman modal melihat bungasnya aja. Kita melihat kan ada contoh tokoh artis komedian. Iya. Yang tidak ada kampanye dia. Tiba-tiba ada mukanya di selembar kertas pencoblosan. Iya, terpilih. Malah terpilih, suaranya melampaui. Tanpa ada harus banyak modal. Iya, artinya dia sudah kampanye dengan iklan-iklannya. Nah, dan dia tidak ke lapangan, dia antik. Tapi brandingnya itu memang sudah dibangun dari puluhan tahun yang lalu. Iya, betul. Artinya kita tidak bisa melihat lagi kayak apa pilkada yang di luar negeri seperti di Eropa yang cukup tekan satu jari saja di rumah sudah kelihatan hasilnya. Bujur. Kita belum arah sana. Jauh kita masih. Nah, jadi kalau lu lihat membangun kesadaran sampai ada money politik kan dan sebagainya. Nah, jadi kita kembali kepada kesadaran masyarakat kita. Mereka tentu datang itu kan memberikan membawa menu pembangunan kalau bahasa ulun. Kedepannya itu bagaimana nanti daerah yang akan dipimpinnya, daerah yang akan dikuasainya itu mampu menjaring aspirasi masyarakatnya. Nah, sehingga kualitas sebuah pilkada itu juga ditentukan oleh kompetensi masyarakat. Kalau masyarakatnya punya kompetensi yang luar biasa, tapi itu mohon maaf saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa. Kembali kepada mental masyarakat kita. Kenapa ulun katakan bicara Mbah Marijan tadi memang tidak lepas kita dari itu, tapi tidak semuanya Bang Wawan. Ada juga di pemukiman. Kalau pemukiman itu aman man. Saya mengalami ya, tidak ada yang masuk ke tempat-tempat kita. Kita memilih juga sesuai dengan hati nurani kita. Karena wasit yang memimpin adalah KPU, kemudian yang mengawasi adalah Bawaslu. Itu fungsinya masing-masing dan peran serta masyarakat juga menentukan. Jangan sampai nanti pilkada ini, mohon maaf, presentasi kehadiran di TPS itu di bawah standar dan sebagainya. Nah, makanya Abu Nawas kadang maunya ini. Padahal Abu Nawas pada waktu itu sistem pemilihan langsung aja ya. Ada pemilihan terbuka seperti sekarang. Nah, jadi kita yang penting satu aja di saat ini jangan sampai bercakut pepadaan. Bujur. Kita kawal pemilu ini dengan damai. Kita kawal kerukunan kita. Kita kawal
dang sanak kita nang kada keyakinan lawan kita. Inggih. Aku tak kajut jawabannya tahun ini tanggal 21 tadi mendapatkan Pak Wali Kota nih, Pak Haji Bunusina nih. Inggih. Apa ngarannya? Baiman Awards. Oh, Baiman Awards, inggih. Dapat ulun kategori tokoh inspiratif Inggih. moderasi beragama. Inggih. Mungkin beliau menilai karena sering lumadihin di di non muslim lah. Ada juga yang mundong ulun Dewa Lubi, kemudian ada di Protestan. Inggih. Nah, padahal kita memainkan madihin, saya menyampaikan pesan-pesan negara kita, NKRI, pesan-pesan Pancasila, Inggih. pesan-pesan artinya undang-undang. Kemudian kita punya yang namanya falsafah hidup Pancasila, ini luar biasa. Artinya dari Pancasila itu kelihatan arah program sebujurnya. Inggih. Kalau kita hendak ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama kita. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memanusiakan manusia ini. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, ini yang kita jaga. Nah, makanya Abu Nawas tidak mau. Padahal dia punya peluang besar untuk menjadi seorang qadhi, seorang pemimpin. Dengan pesan bapaknya tadi, akhirnya dia mengundurkan diri bahasanya. Dengan cara kalumpanan waneh. Artinya pindah kayak sekada pinandu dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita hendak melihat apa yang Marijan tadi, itu jujur aja sih Den. Nah, tapi tidak semuanya sebetulnya. Angka partisipasi kita, lu kada membaca bang data-datanya lah. Inggih. Mudah-mudahan di atas atau mendekati 80-90%. Itu maksimal namanya. Tapi kalau di bawah itu kualitas hasilnya juga tidak artinya tidak sesuai yang kita harapan kita. Dan insya Allah para kontestan atau peserta ini tentu punya program-program yang sudah dirancang. Ada yang kalau lu lihat di Kalsel ini kan kita tidak ada incumbent ya. Iya, tidak ada aman. Kemudian di Kota Banjarmasin juga tidak ada incumbent tapi wakil ya yang maju. Nah, jadi semuanya itu adalah putra-putra terbaik kita. Mari kita sukseskan. Tentu kita punya wadah namanya KPU kan. Nah, makanya Abu Nawas kada KPU-an Sidin pindah kalumpanan jalan Sultan, akhirnya kada diangkat. Nah, jadi ini para pendengar setia RRI. Jadi ranah budaya ini, makanya tadi budaya nang politik itu harus kita minimalkan. Bujur. Kalau seluruhan nggak bisa, Wan. Bujur. Nggak bisa, karena itu menyangkut masalah kesejahteraan ekonomi. Bujur. Apalagi tapi kita kada pesimis, tetap kita gaungkan. Nah, agama juga mengajarkan hal-hal yang terkait itu. Nah, jadi mudah-mudahan jurdil lah hasil pemilu nanti 2024 pilkada yang ada di baik di Banjarmasin atau di kabupaten kota lainnya. Nah, itu. Amin, mudah-mudahan lancar. Sekitar sebulan setengahan aja lagi berarti kita nih lah. Iya. Ini karena kita masuk minggu-minggu tenang tuh bujur-bujur harus berpikir tuh yang mana yang bujur-bujur pilihan hati gitu nah. Betul. Jadi jangan lagi pilihan adul. Atau pilihan saharani jangan. Pilihan sama awan jangan. Jadi silakan sebagai hajat dulu. Jadi kalau merasa bujur-bujur ada yang cocok di hati sesuai cocok kayak sudah. Jangan golput. Untuk RRI ada program lah untuk pilkada nih. Ini pilkada, kita ada program juga. Jadi kita menggaungkan, mengajarkan juga ke masyarakat bagaimana menjadi pemilih cerdas gasan pilkada. Artinya ulun ingat pada waktu ulun di Hong Kong tuh kan salah satu temanya pemilih cerdas. Arti cerdas itu dia tidak sekedar melihat foto, melihat selebaran. Dia melihat bagaimana masa depan yang dijanjikan ke depan oleh calon pemimpin ini. Nah, artinya kalau kita cerdas dalam memilih itu, dalam agama pun sudah ada aturan-aturan itu. Tentunya
tentu kita kembali memang kan pemilihan-pemilihan demos kratos ini dari demokrasi ini itu tentunya tidak segampang yang kita bicarakan Bung Awan. Inggih bujur. Implementasinya itu belum bisa tercover, belum bisa kita ITH. Nah, jangan sampai karena memilih longa-longa taka. Apa pulang tuh? Bingung pulang lawan nih. Longa-longa taka tuh nih kada paham. Inggih. Asal cocok ya kah? Nah, ada paham. Nah, tapi silahkan, itu adalah hak daripada rakyat kita, masyarakat kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan pemilu ini menjadi wadah pengetahuan, kemudian wadah tempat silaturahim. Nah, jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kawal dengan baik. Nah, karena ini madihin syair berkisah, aku anak bersair dulu. Nah, Abu Nawas bertemu ayahnya ketika azal waktu pun tiba. Disuruh Abu Nawas mencium telinga kanan, telinga kiwa. Kada nyaman-nyaman menjadi kadi. Akhirnya Abu Nawas bingung sendiri. Gaya kelumpanan jar orang tadi kada pinandu kawan dan diri. Akhir kesimpulan jabatan dilepaskan. Abu Nawas memikirkan kada pinandu bakal lakuan. Jabatan mufti kadi ditinggalkan. Terkait dengan karasmen pilkada, mudah-mudahan damai ini banua. Walau pilihan kita berbeda, tatap badang sana kita sabanua. Nah, ini mana syairnya? Inggih. Ini kan ada tulisannya mau mana di kepala aja nah. Ya itu nangalih makanya kenapa jadi bergelar maestro. Karena sudah di luar kepala sudah. Aja mudah-mudahan kita dengan sanak barataan. Inggih. Apalagi ini karena kan apa alat peraganya khusus keluar nah. Inggih. Kada boleh karena memasang-masang seorang. Nah jangan diusah-usah kan pun orang. Jujur. Kita harapan kita lawan masyarakat atau oknum-oknum yang ada bertanggung jawab lah. Ya. Artinya silahkan mereka ditentukan sudah oleh wasitnya. Kita menjadi penonton yang baik. Silahkan nanti kita dengarkan di beberapa media bubuhan dang sanak kita, marina kita nang umpat karasmen ini. Inggih. Diperhatikan, disimak, nah panang sidin anu kena. Bujur. Nah itu jangan kita berkomentar macam-macam, membaca kada-kada, menyambatinya iya. Nah itu ada boleh kita. Lawan kita juga berharap Banua kita ini semakin damai, semakin maju. Nah, lawan kada ingat juga nih kita mengucapkan hari ini hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-498 tahun. Kan parak 500. 2 tahun lagi 500. artinya 5 abad. Inggih. Nah, ini sudah alhamdulillah wali kota kita malam 21 itu melaksanakan puncaknya wana. Inggih. Tinggal rangkaian aja lagi. Dan rangkaiannya pinanya tahun ini banyak benar lah. Banyak. Pak Haji lah ada. Termasuk ulun 4 juga semalam. Inggih.
Bayun Maulid semalam di Inggih. Masjid Bersejarah Sultan Sudiansa. Insya Allah tahun depan karena RRI terlibat dalam rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin. Alhamdulillah. Insya Allah karena kami hendak mengadakan acara bintang radio bintang radio nasional jadi tuan rumah. Alhamdulillah. Inggih. Artinya RRI juga berkontribusi hagan banua. Ujar. Nah ulunnya juga RRI juga corongnya nang Inggih. mengandalkan anang sampai ke beberapa daerah dan bahkan beberapa negara. Karena RRI itu rumah rakyat Indonesia. Ujar. Apalagi semakin inspiratif. Wah ini news kadang-kadang lagi waneh. Inggih. Tinggal ditekan aja kawan. Inggih. Nah keluaran. Bujur. Kemudian wah ini radio play juga. RRI Play ada RRI, sudah nah, RRI digital. Nah RRI Net. Nah dahulu kita dengan suara aja nih melihat orangnya. Inggih. Nah ini bungasnya orang aja. Nah kelihatan dulu kita hanya menghayal seorang aja. Jadi beberapa banyak sudah inovasi-inovasi daripada RRI yang usianya sudah 79 tahun. Sama lawan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan sama usia negara kita. Karena RRI ini adalah masuk ke pelosok-pelosok aneh. Inggih. Corong pemerintah Seorang tadi. pemerintah. Ada di wilayah yang belum ada Android, belum ada gazet. Nah, Inggih. kawa RRI didengarkan. Inggih sampai ke perbatasan ada juga. Alhamdulillah. Inggih. Nah, mungkin itu dulu. Inggih. Ada lagi yang hendak komentar nih. Kayaknya Nopang sudah nih kita Tina di sunyi lawang lah. Inggih. Ayo kita tutup akan lawan madihin lah. Sampai di sini madihin ulun bawa salah dan khilaf mohon maafkan jua. Hari terakhir kita lah berkata hari jadi kota Banjarmasin Nini yang tercinta. 498 tahun sudah usianya. Mudahan berkah ini hagan benua. Pak pilkada damai ini harapan kita. Ilahi awan basatup langsung berhenti.